Recording in progress. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kami terima. Yesus, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu, Yesus Tuhan. Terima kasih, kemenangan kami ada padamu. Oh, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih. Bapa Surgawi, pada siang hari ini kami berkumpul dan kami katakan benar Tuhan bahwa kemenangan kami datang daripada Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, walaupun musim-musim kehidupan kami mungkin ada hal-hal yang tidak enak, masuk dalam satu kondisi yang begitu gelap, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah pemenang atas maut, atas setiap kesulitan, atas setiap kesusahan. Dan kami percaya juga bahwa kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan menjadi umat yang berkemenangan juga. Karena salib Kristus telah menjamin kemenangan tersebut, oleh karena itu kami yang telah ditebus juga beroleh jaminan akan kemenangan tersebut. Demikian Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami mau percaya, kami mau imani janji kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa pada siang hari ini Tuhan, firman yang berkemenangan itu juga Tuhan kami mau dengar, dan kami mau nikmati bersama, dan kami tidak hanya mau menjadi pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Mari Tuhan, firman-Mu yang kuat, firman-Mu yang ajaib, sampaikan di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan, dan biar kiranya Engkau Tuhan yang menyucikan, menguduskan roh, jiwa, tubuh kami. Darah Kristus Yesus yang menyucikan kami, melayakkan kami untuk kami boleh menerima segala yang terbaik dan yang sempurna yang datang daripada Tuhan pada siang hari ini. Bentengi kami dengan kuasa Tuhan, ruangan yang kami gunakan juga Tuhan dalam proteksi Engkau yang sempurna. Terima kasih Tuhan, hormat, puji-pujian, kemuliaan kembali hanya bagi Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudari, silakan duduk. Puji Tuhan, saya boleh diberi kesempatan, diberi kehormatan untuk membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga rindu untuk menerima kebaikan dan kekuatan daripada firman Tuhan. Yang rindu boleh berkata amin. Kita mungkin sepanjang hari ini ada begitu banyak kendala dalam pekerjaan kita, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan, ada begitu banyak keriuhan ya. Dan pada siang hari ini kita sedang mengambil satu bagian yang terbaik. Seperti Maria duduk dekat dengan kaki Tuhan Yesus, yang dimana dia nggak dipusingkan dengan pekerjaannya, yang nggak dipusingkan dulu dengan hal-hal yang ngejelimet, tapi dia fokuskan hati, pikiran dia kepada firman Tuhan. Yang mau boleh berkata amin. Ya, kita mau belajar, sebelumnya udah kenal kali ya. Saya udah pernah juga bagikan firman Tuhan di tempat ini ya. Saya Betko Simarmata dan saya seorang entrepreneur ya, wirausaha, dan saya bergerak di consumer goods ya. Saya tinggal di Bekasi dan ini istri saya, anak kami 2.
Di Bekasi aman semua. Cuman saya pantau-pantau jalanan aja ya, rumah kami puji Tuhan aman. Ya anak kami 2, cowok semua, yang satu sudah kuliah, yang satu kelas 2 SMA. Ya kurang lebih gitu. Dan saya pada siang hari ini rindu untuk bagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul tinggalkan masa lalu. Saudaraku, saya sangat yakin ya bahwa perjalanan hidup kita itu meninggalkan banyak hal-hal yang baik yang manis ya ataupun hal-hal yang pahit di masa lalu. Ya, sorry suara saya agak-agak serak-serak begini ya karena baru radang tenggorokan. Puji Tuhan siang hari ini udah agak-agak enakan ya. Ya. Perjalanan hidup kita nih ya banyak hal-hal yang nggak enak, banyak hal-hal yang juga manis juga tentunya. Ya, bagaimana perjalanan hubungan kita juga dengan orang tua kita, ya, perjalanan hubungan dengan orang tua yang mungkin pada waktu kecil kita sering diomelin, mama kita terlalu cerewet, terus kita mungkin dapat satu ajaran-ajaran atau hajaran-hajaran secara physically, termasuk saya juga ya dalam lingkungan orang Batak, ini agak satu hal yang sudah banyak terjadi gitu ya ketika kecil, apalagi sebagai anak yang paling besar, ya selalu dituntut untuk menjadi seorang teladan, dituntut untuk menjadi contoh bagi adik-adik. Dan saya punya adik 3, semua laki semua, dan saya mendapatkan satu didikan yang keras pada waktu kecil. Jadi hubungan saya dengan papa saya nggak terlalu harmonis, ya nggak terlalu enak. Ya, hubungan beranjak juga bukan hanya hubungan dengan orang tua ya, dengan teman-teman juga seperti itu. Pada waktu kecil saya sering dikata-katain ya dengan teman-teman di lingkungan rumah saya ya, karena nama saya Betko dan saya sering dipanggil karena nama saya susah jadi suka dipanggil Betet begitu. Betet kayak nama burung jadinya. Jadi dari kecil saya juga udah ngalami namanya bully, ya ejekan, ya bahkan makian dari teman-teman. Waktu perjalanan makin beranjak dewasa juga kan hubungan udah makin dalam ya dengan beberapa lawan jenis ya, dengan pacar yang semuanya tentu nggak mulus gitu ya. Jadi kita punya juga kenangan-kenangan dengan mantan yang nggak selalu manis gitu ya, tapi banyak juga pahitnya gitu ya. Pasti teman-teman juga ngalamin seperti itu. Siapa yang punya mantan di sini? Ada? Punya? Ada punya? Yang nggak ada? Yang nggak ada berarti belum pernah pacaran. Langsung married. Jadi banyak kondisi yang nggak enak juga waktu berhubungan dengan lawan jenis pada waktu kita pacaran dulu ya. Kita pacaran udah pengen komit, udah pengen setia, terus tiba-tiba ditinggal begitu aja gitu ya. Ada orang yang bilang bahwa hati gue tuh bukan kayak bom bongkar ya, ditabrak-tabrak, terus penyok, terus lo tinggalin begitu aja gitu. Jadi emang betul juga apa yang dia bilang, bahwa kadang hati kita itu seperti kayak berpenyok-penyok begitu ya dalam hubungan kita dengan baik dengan sesama kita ataupun dengan mantan-mantan pacar kita gitu ya. Dan betapa banyak itu membekas dalam memori kita. Betapa banyak itu tetap tersimpan dalam pikiran kita. Setuju atau enggak? Ya, dan itu kita masih bisa ingat itu, dan banyak orang bukan hanya sekedar mengingat, tapi mereka juga terbelenggu oleh kondisi-kondisi masa lalunya. Hal-hal yang tidak hanya pahit, tapi yang manis-manis juga bisa sesuatu yang membahayakan ya. Karena kalau terlalu manis juga jadi diabetes. Karena apa? Kenangan-kenangan dengan mantan misalnya yang manis-manis itu juga bisa membelenggu kita walaupun kita tuh udah menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri. Dan ini bisa menjadi suatu hal yang membahayakan. Nah, saya ambil firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Firman Tuhan bilang seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, garis bawahi kata ingat-ingat. Saudaraku, jangan ingat-ingat. Ya. Nah, saya baca dalam satu kajian yang lebih dalam lagi untuk mengulik kata ingat-ingat ini. Ya, kata ingat-ingat ini dalam bahasa aslinya
adalah to hold in memory, saudaraku. To hold in memory atau keep in mind. Ya. Jadi kata ingat-ingat di sini itu artinya kita pegang kuat sesuatu yang dari zaman dulu, yang dari masa lalu, dan bahkan kita nggak hanya pegang, tapi itu tersimpan di dalam memori pikiran kita dan dalam kedalaman hati kita. Nah Tuhan bilang bahwa jangan pegang itu lagi, jangan ingat itu lagi, dan jangan terbelenggu dengan hal-hal itu lagi. Karena apa? Tuhan mau membawa kita untuk masuk dalam satu musim yang baru. Dan ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau sediakan bagi kita, dan hal tersebut tidak bisa kita nikmati karena kita terbelenggu dengan masa lalu kita. Sekali lagi, baik dengan hal-hal yang pahit dan juga dengan hal-hal yang manis juga. Itu bisa menjadi suatu hal yang membahayakan. Tuhan mau bilang bahwa jangan ingat-ingat lagi, saudaraku. Ya. Saya pernah merenungkan kenapa ya kita manusia itu khususnya di Indonesia ya, lebih mudah untuk mengingat-ingat daripada melupakan. Kenapa? Karena memang dari kecil kita memang dapat pelajaran juga selalu mengingat, ya, menghafal ekonomi, menghafal geografi, menghafal IPA, menghafal biologi, ya, organ-organ tubuh, nama-nama hewan dan seluruh perentelan-perentelannya. Kita disuruh ingat-ingat terus dari kecil sehingga ingatan ini menjadi suatu hal yang kayaknya mudah buat kita. Nggak ada pelajaran waktu kecil untuk melupakan, ya kan? Lupakan pelajaran, lupakan terminologi A, terminologi, lupakan. Nggak ada pelajaran dari kecil untuk membahas tentang melupakan. Oleh karena itu pada siang hari ini kita mau belajar nih, belajar untuk melupakan. Ya, bukan belajar untuk mengingat-ingat lagi. Ya, jadi Tuhan udah memberi warning dari awalnya bahwa kau jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dulu, hal-hal yang dari zaman purbakala. Karena Tuhan mau sediakan sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu bukan hanya sekedar fresh, tapi juga sesuatu hal yang ajaib buat setiap kita. Nah selanjutnya saudaraku, saya mau kasih tahu, dalam Matius 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan, ada sebuah cerita nih. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gedara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudaraku perhatikan dengan baik bahwa ini percakapan antara Yesus dengan iblis, ya, dengan setan-setan. Nah ada satu statement yang menarik dari setan nih. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudaraku, coba renungkan kata-kata ini. Saya mau kasih tahu bahwa sebetulnya setan tahu ya bahwa dia punya masa depan, dan masa depan buat setan itu bukan masa depan yang gilang gemilang. Tapi masa depan yang dimana memang begitu suram, begitu buruk buat setan. Di Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudaraku perhatikan bahwa ada satu waktu di mana setan itu akan masuk dalam masa penyiksaan. Hari ini belum, ya, tapi akan ada satu waktu di masa depannya dia. Dengan kata lain adalah setan paling takut tentang masa depan, saudaraku. Setan paling tidak mau untuk beranjak, untuk move on ke masa depan. Karena apa? Setan tahu bahwa masa depan dia bukan masa depan yang enak buat dia. Oleh karena itu, setan adalah pribadi yang paling menentang masa depan. Setan adalah pribadi yang paling benci sama masa depan. Dan kebencian ini dan pekerjaan ini berusaha untuk dilakukan oleh si jahat kepada anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan juga tidak bisa move on ke masa depan, melainkan dia tetap terjebak, terbelenggu di masa lalunya dia. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sealiran tuh dengan setan. Dengan kata lain adalah saya mau kasih tahu kepada orang-orang yang percaya, kepada anak-anak Tuhan, kepada Bapak, Ibu, Saudari di tempat ini, kalau kita tidak mau move on ke masa depan yang memang Tuhan telah sediakan bagi kita, kita sedang sealiran tuh dengan setan.
Karena setan sendiri benci akan masa depan. Dia tahu bahwa di kemudian hari, dia akan mengalami namanya waktu penyiksaan yang sampai everlasting. Sampai seterusnya dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudaraku, kenapa setan paling suka supaya anak-anak Tuhan itu tidak beranjak move on ke masa depan yang memang Tuhan sediakan bagi dia. Melainkan malah dia terus terbelenggu, terus terjebak, terus terikat dengan masa lalunya dia. Ini adalah salah satu alasannya. Kenapa iblis ingin membelenggu kita dengan masa lalu kita? Ayat dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku percaya bahwa Anda dan saya itu sedang masuk dalam satu trek perlombaan. Percaya? Amin? Satu perlombaan yang memang Tuhan telah sediakan bagi kita. Arti daripada perlombaan adalah ada satu progres, ada satu pergerakan maju. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kemenangan tersebut. Arti dari perlombaan seperti itu. Tidak ada seorang atlet yang maunya begitu-gitu aja, ya, bahkan menerima namanya satu kondisi yang degradasi dan semakin menurun. Saya sangat percaya bahwa Allah juga menghendaki supaya kehidupan teman-teman, kehidupan Bapak Ibu mengalami namanya progres. Amin. Demikian juga konotasi tentang perlombaan itu berbicara tentang kemajuan anak-anak Tuhan di dalam perjalanan hidup dia. Nah, saudaraku, dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ada 2 poin di sini yang bisa untuk merintangi anak-anak Tuhan untuk dia tidak mengalami namanya progres dalam perlombaannya. Yang pertama adalah dosa. Dosa kita sama-sama ngerti deh. Ya. Dosa seringkali kita ngomongin dosa lu. Tapi ada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu beban. Bahkan perkataan dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan hal yang pertama kali yang paling bermasalah adalah beban. Beban ini bukan dosa. Kalau firman Tuhan bilang bahwa beban atau dosa, maka bisa dikatakan beban disamakan dengan dosa. Tapi dikatakan beban dan dosa. Artinya ada 2 hal yang bisa merintangi, menghambat, bahkan menghentikan anak-anak Tuhan itu melaju dalam perlombaannya. Dan ini yang setan sedang lakukan bagi anak-anak Tuhan. Dia mau menaruh satu beban dalam pundak kita yang pastinya itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari si jahat, itu dari iblis, dan itu yang membuat anak-anak Tuhan itu nggak bisa move on, dia nggak bisa bergerak maju, dia nggak bisa menggapai masa depan yang memang Tuhan telah sediakan bagi dia. Dan itu yang setan sedang lakukan pada hari-hari ini, saudaraku. Dia mau menaruh beban masa lalu dalam pundak kita supaya kita berjalan begitu berat. Kita enggak lagi mengalami kelegaan. Kita enggak lagi namanya mengalami satu kondisi yang fresh dalam perjalanan hidup kita. Karena ada beban yang tak terlihat yang iblis taruhkan di atas pundak kita. Dan ini menjadi satu hal yang membahayakan, saudaraku. Ini menjadi satu hal yang membahayakan. Saya pernah bawa satu kendaraan mobil, ya, truk, ya, untuk menggantikan sopir saya. Karena bisnis saya adalah bisnis pengiriman barang juga, ya, ke toko-toko dan ke agen-agen. Saya pernah menggantikan sopir dan saya pernah bawa mobil truk, ya, mobil truknya lumayan gede lah, ya. Waktu saya bawa dari Bekasi, saya bawa kiriman saya pada waktu itu ke Gunung Putri. Ketika dalam perjalanan ke Gunung Putri, kita pasti lewat dong Cawang, lalu habis Cawang kita masuk ke jalur tol Jagorawi. Saudaraku tahu waktu di dalam perjalanan saya, ya, saya ngalami namanya satu kondisi yang sebetulnya itu udah rada nggak enak dengan muatan mobil saya. Untuk teman-teman tahu, muatan mobil saya itu susunannya cukup penuh pada waktu itu. Bahkan bukan cukup penuh, banyak. Karena waktu itu saya ngangkut minyak goreng. Ya, minyak kita. Ya, saya bawa itu ke Gunung Putri. Nah, sampai di ujung-ujungnya itu, mobil saya long ankle, panjang dia, dan muatannya itu paling berat justru di
ujung-ujungnya dekat pintu, dekat bukaan pintunya. Ketika sampai di Cibubur, saudaraku, ada satu insiden. Ban saya pecah, ban mobil sebelah kanan, belakang. Saya waktu itu yang nyopir, puji Tuhannya saya pakai seatbelt. Saya punya connect juga, dan kebetulan tumben-tumbenan dia juga pakai seatbelt. Saya pakai seatbelt, jalan pecah ban, dan saudara tahu, oleng. Mobil saya oleng, saya berusaha untuk membuat tetap stabil, tetap nggak bisa. Karena apa? Karena muatan beratnya itu kayak membanting, saudaraku. Dan saudaraku tahu apa yang terjadi? Pada saat itu mobil saya terguling di jalan tol. Terguling di jalan tol, dan bukan hanya terguling aja, muatan yang di dalamnya itu tumpah ke jalanan semua. Ke jalan tol. Pada waktu itu siang hari, dan itu kemacetan luar biasa. Sampai di Cawang berhenti mobil, karena apa? Karena mobil saya itu tergulingnya sampai membuat melintang itu jalan tol. Sampai 2-3 jalur itu nggak bisa dilewatin. Jadi hanya jalur cepatnya aja yang bisa dilewatin. Alhasil macet parah, barang-barang saya berantakan, datang semua petugas jasa marga sampai ada kali 10 mobil, dan puji Tuhan dibantu sama mereka untuk ngangkutin barang, lalu mobil-mobil derek juga datang, mobil dereknya sampai 2 untuk membuat posisi mobil saya itu kembali berdiri pada waktu itu. Puji Tuhan saya aman, saya karena terjaga oleh seatbelt, makanya itu kalau naik mobil pakai seatbelt ya. Kalau motor nggak perlu, nggak ada. Apalagi naik sepeda, pakai helm, biar aman. Puji Tuhan juga sopir saya, kenek saya juga pakai seatbelt. Kalau sempat dia nggak pakai seatbelt, posisi saya di bawah ini, karena terguling kan. Saya pas muka saya udah deket aspal banget. Kalau nggak pakai seatbelt, mungkin muka saya tuh bakal kena aspal, karena kegeser mobil. Karena muatan itu membahayakan rupanya. Membahayakan kalau kita tidak manage dengan baik. Pelajarannya apa dari apa yang saya mau ceritakan? Bahwa beban-beban kita dalam perjalanan hidup kita itu bisa membahayakan. Muatan kita yang terlalu berat dalam perjalanan hidup kita, itu bisa membahayakan hidup kita. Betul. Berapa banyak orang ya yang mereka memiliki beban-beban yang berupa kepahitan, kekecewaan, namanya rasa ditolak, ya. Pada hasil akhirnya dia memiliki masalah-masalah secara mental, masalah-masalah secara karakter. Betul. Permasalahan-permasalahan yang muncul karena apa? Kita nggak sadar bahwa kita sedang membawa muatan-muatan yang begitu berat di dalam perjalanan hidup kita. Dan muatan-muatan berat itu sebetulnya muatan-muatan berat masa lalu yang nggak perlu lagi kita pikul, yang nggak perlu lagi kita bawa. Saya mau kasih tahu sekali lagi bahwa muatan-muatan berat tersebut yang dari masa lalu kita itu bisa betul-betul membahayakan hidup kita. Jadi bagaimana untuk kita boleh meninggalkan masa lalu? Saya mau kasih hal yang praktis aja deh. Di dalam Kisah 27 ayat 18-19 dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Kisah Para Rasul 27 ayat 18-19 mengajarkan ya, bahwa ketika Paulus ya bersama dengan tim pada waktu itu dan orang-orang tahanan pada waktu itu, ya mereka mengalami namanya goncangan-goncangan dalam kapal mereka oleh karena angin badai. Dan Paulus bilang bahwa kita harus buang muatan. Supaya apa? Supaya kapal kita itu tidak jadi tenggelam. Ini berbicara juga untuk perjalanan hidup kita yang diibaratkan sebagai kapal itu sendiri. Ada hal-hal yang memang kita harus bisa buang. Buang muatan. Katakan bersama dengan saya, buang muatan. Buang muatan masa-masa lalu. Buang dendam dengan seseorang yang memang udah terjadi di masa lalu oleh karena ada slack atau ada konflik. Buang kepahitan, buang kekecewaan, buang amarah yang memang mungkin muncul oleh karena hubungan kita dengan orang tua kita atau mungkin dengan mantan kita, ya, atau mungkin dengan seseorang siapapun itu. Buang muatan itu karena itu nggak perlu disimpan-simpan lagi. Saudaraku, di rumah saya pernah cium bau bangke tikus, ya. Dan saya berusaha cari-cari di mana ini bangkai tikus. Akhirnya saya temukan, oh itu bangkai tikus ya.
Saudaraku sebagai orang normal kalau kita ngeliat bangkai tikus kita diemin atau enggak? Pasti kita buang. Ya enggak? Itu orang normal, kecuali orang gila. Ya. Orang PA gitu. Mungkin dia akan menyimpan terus bangkai tikus itu. Supaya rumah tetap, aroma alami. Gitu. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Buy fresh. Gitu. Itu orang gila kayaknya. Setuju dengan saya? Orang yang normal, ya, orang yang sehat secara mentally itu pasti buang namanya bangke itu. Demikian juga untuk setiap kita saudaraku, berapa banyak anak-anak Tuhan, berapa banyak orang-orang Kristen yang tetap menyimpan bangke-bangke dalam perjalanan hidupnya di masa lalu dan bangke-bangke itu tetap disimpan, dipelihara, bahkan dinikmati bangke-bangkenya. Dia anggap kali buy fresh. Dia anggap kali bau yang normal atau bau-bau yang menyegarkan. Enggak. Dan kondisi-kondisi seperti itu ya banyak terjadi bagi anak-anak Tuhan. Dan ini menjadi problem. Saya mau kasih tahu bahwa kita perlu buang bangke-bangke itu. Kita perlu buang namanya kenangan-kenangan dengan mantan, baik yang manis ya ataupun yang pahit, karena itu bisa mengganggu perjalanan daripada hidup kita. Ingat, mantan itu bukan alumni. Jadi nggak perlu reuni. Nggak perlu ketemuan lagi. Nggak perlu kalau misalnya lu dicolek, ya kayaknya gue terpanggil nama mantan gue lewat FB, lewat Instagram. Stop, nggak usah diladenin, bahkan kalau perlu di-delete. Ini perlu saudaraku. Seperti kayak HP kita perlu namanya pembersihan dari file-file yang nggak berguna. Ya kan, kita buang ke recycle bin, tempat sampah. Demikian juga untuk file-file lama kita, itu perlu kita buang, perlu kita delete. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang pahit, itu nggak perlu lagi kita simpan dalam file otak kita, dalam file hati kita. Dan Tuhan beri kemampuan untuk itu sebenarnya. Untuk kita bisa mendelete file-file yang lama, yang usang, yang sifatnya sampah, yang sifatnya bangke, dan itu gak perlu disimpan lagi saudaraku, buang itu jauh-jauh. Demikian juga saudaraku, mungkin teman-teman punya masalah-masalah, konflik dengan orang tua. Kakak beradik juga mungkin pernah konflik dan itu terus membekas sampai sekarang. Dan juga dengan mantan pacar yang dulu pernah ngalamin namanya kayak habis manis sepah dibuang. Begitu ya, seperti yang tadi saya bilang, kayak bom bongkar yang udah ditabrak-tabrak sampai penyok lalu dia pergi begitu aja. Sama kayak hati kita juga penyok-penyok gitu ya, setelah kita berhubungan begitu lama gitu ya, terus dia pergi begitu ninggalin kita. Mungkin ada hal-hal yang manis juga dan itu bisa membahayakan. Sekali lagi, bukan hanya hal yang pahit, hal-hal yang manis itu juga jangan sampai kita terjebak. Berapa banyak orang yang seperti berbangga diri bahwa dulu gue berhasil. Dulu gue sukses. Dulu gue kaya gitu. Sekarang dan kedepannya bagaimana? Hal-hal yang kayak gitu nggak perlu disimpan lagi. Saya mau tekankan sekali lagi, file-file yang lama itu perlu di-delete. Hal-hal yang bersifat sampah itu harus dibuang jauh-jauh. Hal-hal yang berupa kepahitan, kekecewaan, dendam, amarah yang melukai kita, itu buang jauh-jauh. Dengan anugerah Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua bisa. Dan kita mengarah ke depan, mengarah apa yang memang Tuhan telah janjikan bagi setiap kita. Sebagai hal yang terakhir, saya mau kasih pelajaran daripada Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh favorit saya di Alkitab. Banyak dari kita juga telah dengar cerita tentang Yusuf, betul? Dari sekolah minggu mungkin kita udah dengar tentang Yusuf. Saya mau coba breakdown ya kondisi-kondisi masa lalu daripada Yusuf ya, di mana dia juga bukan seorang yang nyaman dalam perjalanan hidup dia. Melainkan sebaliknya, begitu banyak hal-hal yang gak enak dalam perjalanan hidup kita di awal-awal ketika dia menginjak usia belasan tahun. Ingat nih, ini mewakili setiap kita juga. Mungkin di usia-usia kita pada belasan tahun, ya entah 11, 12, 17 tahun dan segala macamnya, itu mengalami kondisi-kondisi yang demikian. Saya mau coba list ya 10 penderitaan Yusuf pada waktu masa mudanya dia. Yang pertama, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ada di sini yang dibenci sama saudara-saudaranya? Ada?
Ya waktu kecil memang suka begitu ya, sering kesel-keselan. Anak-anak saya juga gitu, sering benci-bencian, sering marah-marahan, pernah sampai gulat malah. Anak laki, aduh ampun. Malah sampai anak saya yang pertama bilang, saya kalau besar nanti jadi orang tua, nggak pengen punya anak 2, cukup 1 aja. Supaya apa? Supaya nggak berantem. Kok sampai begitu pemikiran? Jadi kondisi-kondisi pada waktu itu tuh pernah tuh kita alamin tuh. Kita namanya saling benci ya. Bahkan kita menjadi objek yang dibenci oleh saudara-saudara kita. Sama Yusuf juga begitu. Yang kedua, Yusuf bermimpi tentang masa depan dan ini membuat saudara-saudaranya menjadi iri kepada dia. Ada saudara-saudara kita yang suka iri kepada kita karena kegantengan kita mungkin, karena kecantikan kita, karena kita rajin, karena kita disiplin, atau bertanggung jawab, atau rajin menabung, macam-macam lah itu ya. Tapi ada aja tuh orang-orang yang iri kepada kita. Bukan hanya saudara-saudara kita, teman-teman kantor kita juga seperti itu. Kita mau coba perform dengan baik, ntar disangkain kayak penjilat. Ya. Kita mau males-malesan, diomongin juga, dasar tuh pemalas, nggak mau ngerjain kerjaannya dengan baik. Jadi ada aja tuh orang yang iri kepada kita tuh. Kita mau gimana juga ada aja. Yusuf juga demikian. 3, konspirasi untuk dibunuh. Ada upaya pencobaan untuk dibunuh. Apakah kita pernah ngalamin seperti itu? Apakah ada? Saya rasa enggak ya. Tapi Yusuf mengalami namanya perencanaan untuk dibunuh. Berikutnya dia ditelanjangi. Sebelum dia masuk ke sumur, itu jubahnya semuanya dicopot. Sehingga dia jadi telanjang. Ya paling tinggal celana pendeknya mungkin ya atau apalah itu. Dan dia masuk ke dalam sumur. Berikutnya dia dilempar ke dalam sumur, saudaraku. Bayangin betapa ngerinya masuk ke dalam sumur yang gelap. Dulu waktu kecil saya masih punya sumur. Ya, masih berair, nggak kering. Ya. Saya kalau ngeliat ke dalam sumur selalu ngeri. Langsung bayang film horor gitu kan. Emang ngeri. Tiba-tiba keluar gitu makhluk dari sumur gitu. Saya dulu masih punya sumur waktu kecil saya. Dan waktu kecil juga masih mompa-mompa begitu ya, dragon gitu. Nggak tahu ya masa kecilnya pernah ngalamin hal yang sama ya. Dilempar ke dalam sumur. Berikutnya, dia dijual sebagai budak, saudaraku. Dia masuk dalam kondisi yang nggak enak ketika dia dijual sebagai budak. Seperti kayak, rasain gak sih harga diri gua hanya sekedar sekeping uang seberapa. Pada waktu itu kalau dia bisa ngomong seperti itu, saudaraku. Hanya berapa keping dinar pada waktu itu dia dijual oleh saudara-saudaranya. Segitulah harga diri gua. Gimana coba human trafficking. 7, kesepian di negeri asing sebagai budak. Ketika dia masuk ke dalam satu negeri yang memang gak pernah dia kunjungi sebelumnya, dia pasti ngalamin namanya loneliness, kesepian. Ada namanya ketakutan. Ya. Berikutnya, ketika dia udah mulai bekerja di rumah Potifar, dia bekerja dengan excellent. Dia berusaha dengan baik. Dia teliti, dia bertanggung jawab. Ya. Dan pada saat itu Alkitab mencatat bahwa dia memang seorang yang ganteng ya, ke parasnya. Elok lah begitu Alkitab mencatat. Dan itu menimbulkan nafsu daripada istri Potifar pada waktu itu. Dan ketika istri Potifar mau berusaha untuk tidur dengan dia, dia menjaga integritasnya dia pada saat itu. Dan ketika dia berusaha untuk baik, menjaga integritas, malah justru dia difitnah sebagai pemerkosa oleh istri daripada Potifar. Hasilnya apa? Masuk ke dalam kondisi pahit berikutnya. Dia masuk penjara. Saudaraku, penjara pada waktu dulu bukan penjara kayak waktu sekarang. Gak ada pernah masuk penjara ya? Gak ada ya, saya juga gak pernah. Tapi kalau lihat berita-berita penjara-penjara yang sekarang, bagaimana difasilitasi kita bisa request tempat tidurnya mungkin Alga Spring Bed mungkin, atau King Coil bisa pesen, ya, atau ada AC-AC-nya, bahkan sekarang tahanan-tahanan bisa tuh keluar gitu ya. Tapi dengan izin-izin tertentu mungkin ya, tapi kondisi penjara pada zaman sekarang dengan zaman dulu tentunya sangat-sangat berbeda. Pasti pada zaman-zaman dulu begitu menyeramkan dan begitu nggak enak. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf, masuk penjara. Yang berikutnya, ketika dalam penjara, masuklah juga juru minuman dan juru roti. Ya, dan mereka bermimpi, dan Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Dan ketika ditafsirkan mimpinya,
juru minum, engkau akan naik menjadi seorang pelayan untuk Raja Firaun. Betul. Tapi Yusuf minta supaya kau ingat saya ya kalau engkau diangkat oleh Firaun. Hasilnya apa? Enggak diingat juga. Artinya dia menjadi pribadi yang dilupakan walaupun dia begitu berjasa oleh juru minum itu. Nah saudaraku, dengan serangkaian kesulitan, kepahitan, kekecewaan, kondisi enggak enak dan enggak nyaman itu, Yusuf tetap memegang iman percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyediakan suatu hal yang dahsyat dalam perjalanan hidup dia. Faktanya adalah bahwa dia tetap melakukan pekerjaan dia dengan baik. Apa yang dipegang oleh tangannya untuk dia kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Dan dia melakukannya seperti untuk Tuhan. Hasilnya adalah dia memang menjadi pribadi yang unggul pada zaman itu. Walaupun kondisi begitu gak enak buat dia. Begitu banyak hajaran, pukulan dalam hidup dia, tapi dia tetap pegang iman percayanya dan dia selalu pandang Tuhan Yesus. Hasilnya adalah kita sama-sama tahu bahwa dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu karena dia berhasil menafsirkan mimpi daripada Firaun dan bukan hanya penafsir mimpi tapi dia mengimplementasikan hal-hal yang baik yang diperlukan untuk Mesir pada waktu itu sehingga Mesir bisa mencukupi kebutuhan dalam negerinya dan juga bisa membantu negeri-negeri yang lain dalam masalah ekonomi dan finansial pada waktu itu. Ini satu hal yang luar biasa daripada kehidupan Yusuf. Dan dia berhasil menjadi orang yang dicatat dengan tinta emas dalam perjalanan di Alkitab menjadi seorang yang luar biasa dalam pekerjaannya dan dalam kehidupan pribadinya. Akhir daripada perjalanan dia, saya mau sampaikan perhatikan dengan baik. Dia punya istri dan dia punya 2 anak. Anak yang pertama bernama Manasye, anak yang kedua namanya Efraim. Saudara kau tahu, arti daripada Manasye adalah melupakan. Arti daripada Efraim artinya berbuah-buah lebat. Yusuf mau beri kesimpulan dalam perjalanan hidup dia dari 2 nama anaknya. Yusuf mau bilang bahwa perjalanan hidup saya itu bukan perjalanan hidup yang enak. Mungkin saya punya dendam dengan saudara-saudara saya, tapi saya tinggalkan itu dan saya lupakan itu. Oleh karena itu dia kasih nama Manasye pertama. Step pertama yang harus saya kerjakan dalam perjalanan hidup saya, yaitu melupakan, meninggalkan masa lalu saya. Saya meninggalkan kesedihan saya, dendam saya, amarah saya dengan saudara-saudara saya. Bahkan sebaliknya yang saya lakukan adalah saya melayani mereka. Saya respect dengan mereka sebagai abang-abang saya. Dan saya memberi mereka tempat yang terbaik di tanah Goshen untuk mereka boleh tinggali. Dan mereka beranak cucu di tempat itu. Mereka tidak menjadi kekurangan. Karena apa? Yusuf tahu bahwa dia harus melupakan, meninggalkan masa lalu yang pahit dalam perjalanan hidup dia untuk menerima hal yang kedua. Hal yang kedua adalah Efraim, berbuah-buah dengan lebat. Saya mau kasih tahu kunci secara spiritual dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, kita harus lakukan Manasye dalam perjalanan hidup kita. Lupakan yang telah lalu, tinggalkan yang lalu untuk menerima kehidupan yang berbuah-buah dan begitu lebat bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Firman Tuhan terakhir, Yusuf berkata, Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Manusia bisa merekakan yang jahat buat kita, betul? Tapi Tuhan bisa membelokkan dan membalikannya untuk kebaikan kita. Firman Tuhan yang terakhir dalam Yeremia 29 ayat 11, saya rindu untuk kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan bersama dengan saya punya hari depan yang penuh dengan harapan. 1, 2, ya. Saya punya hari depan yang penuh dengan harapan. Amin saudaraku. Mari kita teduhkan hati kita. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kami.
masa depan yang gilang gemilang dalam hidup kami. Engkau Tuhan telah sediakan itu bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menghendaki setiap kami boleh maju berjalan dalam perlombaan yang memang Tuhan telah tentukan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan yang tolong kami, Tuhan pegang tangan kami untuk kami boleh terus berjalan maju bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak menengok kembali ke belakang, kami tidak lagi terbelenggu dengan masa lalu kami tidak lagi terikat dengan hal-hal yang pahit, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membuat kami menjadi dendam, membuat kami menjadi pahit, kami nggak mau terikat lagi dengan hal-hal yang lalu. Kalaupun kami pernah mengalami konflik Tuhan mungkin dengan orang tua kami, ataupun dengan mantan kami, ataupun mungkin dengan saudara-saudari kami Tuhan, ataupun bahkan dengan rekan-rekan kantor kami Tuhan, kami mau delete itu semua, kami mau buang itu semua, kami mau anggap itu semua sampah, kami mau anggap itu semua bangkai-bangkai yang gak perlu kami harus simpan, melainkan kami harus buang itu jauh-jauh dalam hidup kami, dari pikiran kami, dari hati kami. Segala yang negatif yang mungkin terjadi di masa-masa lalu, kami gak mau simpan lagi. Kami gak mau ingat-ingat lagi Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang baru di dalam perjalanan hidup kami. Engkau yang berfirman bahwa Engkau hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Engkau mau membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian Tuhan kami percaya bahwa sesuatu yang baru itu tidak hanya sekedar baru, tapi ada sesuatu yang begitu mengherankan. Ada sesuatu yang begitu ajaib bagi kami. Dan kami percaya bahwa kami akan menerimanya ketika kami menanggalkan hal-hal yang lalu yang menjadi belenggu-belenggu dan beban-beban muatan dalam perjalanan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, baik di kantor kami dan juga bagi keluarga kami dan juga bagi pelayanan kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang berasal daripada anugerah Engkau Tuhan, untuk melepaskan yang lalu, untuk meninggalkan yang lalu, dan untuk mengampuni orang-orang yang mungkin begitu menyakitkan hati kami Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh melepaskan pengampunan-pengampunan kepada mereka tersebut. Dan kami mau beranjak ke depan, kami mau berjalan ke depan, kami mau move on bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami akan menerima sesuatu yang menyegarkan buat hidup kami. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hormat puji-pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan dulu. Terima kasih Bapak Betko Simarmata MTH, Master Teologi. Thank you semuanya, OCM Partner sudah bisa hadir di acara kita yang kedua ya, perdana kemarin, 2 minggu lalu. Kita mau memberikan offering dulu ya, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Boleh silakan scan krisnya supaya bisa memberikan offering. Kita mau lupakan masa lalu kita ya, semua kita mau tinggalkan, sakit hati mungkin ya. Mungkin pernah dibully, pernah dilecehkan ya, kita mau lupakan semuanya. Kita bawa kepada Tuhan dan kita tinggalkan itu. Hal-hal yang berhasil juga ya, lupakan ya, kita mau maju, kita mau lihat hal yang lebih baik lagi ya. The best is yet to come katanya. Oke, kita akan kembali mengikuti OCM event ya, tanggal 21 Maret ya, jadi 2 minggu lagi dari hari ini. Oke, sudah Bang? Ini Pak Pendetanya masih ini. Biasanya Pak Pendetanya kan ngasihnya banyak, jadi saya tungguin. Oke, kita mau tutup. Bang Yopi, Pendeta Yopi mau tutup? Oh, Oke, kita mau berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita
bersyukur ya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang indah buat setiap kami. Kami hanya perlu meninggalkan semua masa lalu kami. Kami serahkan ke bawah, ke kaki Tuhan. Kami menyerahkan segala sakit hati kami menyerahkan segala dendam kami, segala kebencian kami ke kaki Tuhan. Kami katakan Tuhan, ini semua kepahitan kami, sakit hati kami bawa kepada Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk maju Tuhan, kami mau untuk meraih masa depan yang Tuhan sudah rancangkan buat setiap kami Tuhan. Seperti Yeremia 29 ayat 11 katakan, ada hari depan yang penuh harapan buat setiap kami Tuhan. Ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami Tuhan. Kami akan melihat hal yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Mari itu Tuhan bekerjalah di setiap kami Tuhan, di hati setiap kami, di pikiran setiap kami Tuhan. Biarlah kami punya hubungan yang baik dengan Engkau, hubungan yang manis dengan Engkau, hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kami hanya diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh yang sedap didengar, yang manis, yang baik, yang patut dipuji, itulah yang kami pikirkan karena firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kami Tuhan. Segala berita gosip, berita hal yang tidak perlu Tuhan semuanya kami buang di dalam nama Yesus, pikiran kami hanya diisi oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami mau lihat bahwa kami lebih kreatif, lebih luar biasa Tuhan, di pekerjaan kami lebih berhasil, lebih hebat Tuhan. Karena ada pikiran Tuhan, karena ada hati Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menerima semua berkat, semua kasih, semua sukacita yang daripada Tuhan. Semua damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, thank you. Ya silakan.